Ya. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai itu untuk Git, proses Git sendiri. Nah, di sini aku nggak bakal terlalu bahas masalah teknis kayak manual Gitnya karena emang terlalu panjang dan sebenarnya kalian bisa cek aja. Dan kayak ya terlalu panjang. Mana ya? Mana artikel? Ya, kalian bisa cek aja sebenarnya kayak ini. Ini sebenarnya kayak tutorial dasar Git yang menurut saya cukup lengkap, kayak ada commit dan macam-macam, tapi aku bakal nambahin dari sini kayak Gitnya. Oke. Ya, mungkin kayak konteksnya bakal dikaitin sama tim work. Ya, oke. Nah, di sini sebenarnya aku bakal jelasin tentang Git. Masalah Git flow dan masalah GitLab itu sendiri. Katakanlah ini. Nah, sebenarnya dengan adanya gitu kayak lebih gampang gitu. Kan ini ada branch ya. Nah, dengan dibuat kayak branch gini tuh kayak lebih gampang gitu. Kayak misal orang mau develop terus satu fitur. Terus ada juga anggota developer lainnya mau kembangin fitur lain gitu. Dan iya, jadi kayak ya fitur ini tuh bisa terpisah gitu kayak. Ini mungkin kita bisa lihat, ini kan misal katakanlah ini ya config staging. Nah, ini kan branch ini kan bisa di develop satu orang kan, ini bisa terpisah. Oh ya, sebenarnya ini kayak ke bawah dari sini, kayak ke bawah dari staging kan, maaf. Tapi intinya adalah ini config staging ini kan ini. Iya, ini lebih gampangnya sih kayak ini kan di develop oleh dua orang kan, kayak lebih gampang. Aku ambil contoh PB aja lah. Nah, ini kan bisa contoh. Nah, di sini kan PB. Apa ya? Gue enak apa? Oke. Oh ya, ini sebenarnya pada dasarnya adalah ini kan surat tuntut. Ya, surat tuntutan. Ya, ini sebenarnya kan maksudnya emang kayak kelihatan dia di develop sama teman saya Galang. Jadi kayak Halang ini dia bisa ngedevelop secara independen. Nah, ini kan aku ambil contoh ini ya. Katakanlah ini pada tanggal 26 ini di develop sama Galang. Terus notification endpoint itu siapa? Nah, ini kelihatan kalau saya sendiri tuh yang ngedevelop semuanya gitu. Jadi kayak ini kan 24 saya ngedevelop tentang ini. Terus pada ini juga yang lain juga kayak iya, kayak develop secara independen gitu. Ini juga apa ya? Enaknya apa ya? Ya, gitu. Ya, 24 itu kan saya nggak terlalu banyak sih, tapi ya itu 24 itu kan yang develop Galang. Jadi kayak ya Galang develop di sini, di branch ini. Sedangkan saya sendiri tuh bisa develop di endpoint. Jadi ya dengan ada teknologi branch di Git ini, ya ada namanya branch ini, kita bisa develop suatu fitur atau suatu bagian secara terpisah gitu. Jadi kayak ya nggak usah tunggu-tungguan. Kalau bayangkan kalau misalkan numpuk di satu tempat, nah itu kan bakal bingung kan, kayak misal ada banyak orang gitu, belum kalau kompleks. Nah, itu kan bisa tumpuk-tumpuk gitu, kayak si develop satu sini ternyata udah masih pakai yang lama, tapi kan udah ke-push, dan itu kan bakal repot banget kan, harus ngepul terus gitu, kayak ya harus nge-push setiap saat. Tapi dengan ada branch ini kayak ya mungkin kalau dalam konteksnya teamwork, tiap orang tuh bisa ngedevelop fiturnya tuh masing-masing. Enaknya tuh gitu. Aku pakai yang ini aja contoh konkretnya. Nah, ini kan oh ya ini lebih konkret. Ini kan Galang kan. Galang yang ngurusin masalah kelola petikan putusan. Nah, di sini kan coba kita cek siapa yang ngurus pada 7 Mei. Nah, ini kelihatan kalau aku yang bener-bener
ngerjain fitur bagian ini penetapan hari sidang. Ini sebenarnya cuma merge saja sih, tapi apa kan ya, ini kelihatan sih kayak siapa yang ngerjain gitu. Kayak lain di segi konteks branch ini ternyata kita bisa tahu sebenarnya siapa aja yang ngerjain gitu. Kayak ya, jadi kayak dengan ada GitLab ini kita bisa mantau siapa aja sih yang kayak skip itu benar-benar nggak kerja atau apa dia telat gitu kan. Ada ini ada waktunya kan, kita bisa cek juga apa dia malas-malasan kan, bisa kelihatan. Terus apa lagi ya, mungkin ada selain ini ada merge request kan. Nah, merge request ini contohnya sebenarnya kayak ya kita bisa mungkin dalam konteksnya itu mungkin itu. Oh ya, ini baru aja aku proof. Intinya ini kita bisa ya, ini kita bisa review apa aja sih gitu, chance-nya apa aja gitu, terus apa sih dia chance-nya tuh apa aja. Kita bisa make sure dia nggak berubah aneh-aneh ya, nggak aneh-aneh, nggak berubah ini yang udah working code gitu. Dan ini kan dengan adanya merge request kita bisa juga saling review sebenarnya. Kayak misal contoh apa ya, aku ambil yang ini ya, aku ambil ini ya, endpoint. Nah ini mungkin dalam konteks tim endpoint itu ya, ini contohnya sebenarnya. Nah ini kan komen. Nah ini dia bisa dengan ada gate-nya itu tuh bisa kolaborasi juga. Selain kita bisa nge-develop secara independen tanpa harus nunggu tungguan ya, tanpa harus saling ngepul terus. Dengan ada Git ini ternyata kita bisa, terutama GitLab ya, ini aku bahasnya GitLab sih ya, kita bisa review ternyata di merge request-nya tuh kayak apa. Ini kan salah satu contohnya, ini teman saya ngusulin kalau ini tambahin apa yang kurang dari sini, apa yang kurang dari yang fitur yang saya develop. Nah kalau udah dirasa emang kurang, ini harus temannya tuh bisa approve kalau udah emang ngerasa udah sesuai gitu dan gak ada yang salah, ya udah. Nah di sini mungkin aku contoh ada lagi ya, kalau udah ini kita bisa approve. Jadi selain ini kita bisa maintain kualitas kode dengan code review yang ada di merge request ini. Oh iya, sebenarnya kaitannya sama tadi sih, kayak CI/CD. CI/CD itu kan sebenarnya itu salah satunya ada itu, kita bisa melakukan branching. Terus ya, terus ada juga gini, ini ada, oh ya aku ceknya komen banyak, ini juga bisa saling komen. Nah ini kan misal gini, Google Thread. Nah enaknya GitLab itu, aku nggak tahu tapi harusnya ada sih yang di repository GitLab Git lain. Tapi enaknya gitu kita bisa komen bagian mana gitu. Kayak ini kan misal pakai constant.go, ini berarti di antara sini kita kurang constant.go gitu, ini kurang, ini apa yang kurang gitu. Selain kita bisa ngomen, kita bisa highlight mana sih yang perlu di improve gitu, mana yang kurang gitu. Ini kan apa yang kurang gitu ya, kita bisa setelah review dan review nge-emphasize mana sih, apa nge-highlight mana yang perlu di improve, yang kurang, kayak gini kan contoh. Ya selain ini, selain kita bisa review, ternyata kita bisa memantau juga secara task apa aja yang kurang. Nah ini kan bakal berguna banget kalau kita banyak orang. Kita bisa juga bagi-bagi, kan di Scrum itu kan bagi-bagi kan intinya task. Kita bisa bagi-bagi orang mana yang mau ngetek task mana. Misal ini Akbar ngurusin controller role, masalah role di pengguna. Terus saya ada contoh, saya bikin dapat ngetek task buat bikin logic notify di surat dakwaan dan seterusnya ya. Nah di sini kita bisa bikin semacam Scrum board ya, Scrum board atau buat ngetrace progresnya. Ada open artinya belum detect, to do artinya lagi kayak dikerjain gitu tasknya, terus doing artinya tasknya tuh ya belum ini artinya udah detect tapi belum dikerjain, doing itu berarti lagi dikerjain, dan close. Jadi ya kita bisa mantau udah berapa sih task yang lagi dikerjain, mana task yang belum detect dan mana yang udah kelar. Ini yang close udah kelar berarti.
Terus selain kita bisa mantau, ternyata kita bisa milestone. Kita cek milestone. Di sini mana ya? Kayaknya milestone deh. Iya. Intinya selain itu kita bisa memantau. Ya intinya gitu. Tapi ya selain dari GitLab-nya sendiri itu kita bisa mantauin tasnya juga. Ternyata kita bisa ini. Ada wiki. Wiki itu apa? Macam to-do intinya. Intinya dia semacam to-do gitu. Yang kita bisa cek. Ya kita bisa cek lah. Nah di sini kan ini ada contoh ya. Nah ini kan ada teman saya bikin ini cara. Ini kayak dokumentasi gitu. Jadi kayak ya kayak dokumentasi gitu. Jadi kayak lebih mudah kalau mau. Jadi kita gak bingung gitu cara-caranya itu gimana. Cara melakukannya itu. Dan ini juga ada beberapa masalah-masalah yang kita aware gitu. Jadi kayak ya ini jadi kerennya GitLab itu ada kayak dokumen. Kita bisa nambahin dokumentasi yang namanya wiki. Dan siapapun bisa baca sih. Ya yang udah masuk ini kita bisa baca apa aja gitu. Ini kan gini. Ya ini ada contohnya juga. Ya ada tuduh-tuduhnya ngapain aja. Jadi lebih gampang. Jadi ya semua orang bisa tahu kayak apa aja sih tuduhnya gitu. Oke itu mungkin itu ya. Tapi maaf saya nggak jelasin karena emang udah. Ya manualnya udah yang umum udah dijelasin ini. Tapi aku bakal jelasin. Dan ini kayak buat di kerja tim tuh lebih enak kayak semua orang di tim bisa tahu apa sih kayak manual gitu. Kayak ya misal ada yang kurang jelas bisa ada anggota yang bisa jelasin gimana cara makainya, apa aja masalahnya gitu kayak ya. Jadi takut dengan gini kayak bakal lebih jelas adanya wiki ini. Oke, mungkin itu ya. Kayak lebih kayak bakal lebih jelas. Gimana makanya siapa tahu ada anggota lain yang bakal make modulnya si ini yang dibuat si Galang itu kata. Misalnya gitulah ada teman saya yang bakal apa saya gitu bakal make modul yang ini buat ngedevelop satu fitur katakanlah gitu. Atau mungkin ada cara lain kayak misal tadi kan ada front-end ada testing. Nah itu kan mungkin bakal kepake tuh kayak yang lain kalau ya kan masih banyak kan belum tentu bakal ngerti kan. Belum tentu semua bakal ngerti kayak ini. Belum tentu semua ngerti kan cara melakukan testing gitu. Ya ini bisa dibaca mungkin oleh yang dibuat gimana caranya buat melakukan testing di front end begitu. Jadi kayak semacam tuduhnya itu sih mungkin kayak aku jelasinnya tentang GitLab fitur-fitur GitLab ya karena emang itu bakal ngaruh bener-bener ngaruh di teamwork ya penggunaan Git di teamworknya ya itu sih. Sekian terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Sekian.